Halo pemirsa setia Fibis News, kita kembali lagi di Fibis Weekly Sentiment untuk sektor komoditi bersama saya Joko Prayitno. Pada pergerakan komoditi dalam sepekan terakhir secara kompak mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bahkan pada pergerakan emas yang pekan lalu sempat stabil di kisaran 1.740 sampai dengan 1.750 dolar per troy ounce, pada awal pekan ini anjlok sampai dengan level 1.715 dolar per troy ounce. Sedangkan pada pergerakan komoditi pangan juga mengalami penurunan seperti pada halnya pergerakan jagung, gandum, dan juga kedelai. Sedangkan pada pergerakan minyak mentah kondisinya juga masih stabil di kisaran yang relatif terbatas pada level 88 sampai dengan 89 dolar per barrel. Beberapa faktor fundamental yang mempengaruhi pergerakan negatif komoditi-komoditi tersebut, mari kita lihat. Untuk yang pertama, datang dari Amerika Serikat, di mana klaim pengangguran pada pekan lalu dilaporkan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal tersebut di luar dugaan setelah sebelumnya banyak pengamat memprediksi bahwa klaim pengangguran Amerika Serikat untuk pekan lalu diperkirakan akan mengalami penurunan. Dengan adanya kenaikan pada klaim pengangguran tersebut, maka diprediksi bahwa data tenaga kerja Amerika Serikat masih cukup belum stabil sampai dengan akhir tahun ini. Bahkan banyak kalangan memprediksi bahwa data tingkat pengangguran Amerika Serikat untuk bulan September yang lalu diperkirakan akan masih cukup tinggi sampai dengan level 8,8%. Sedangkan faktor fundamental yang kedua datang dari Spanyol setelah negara tersebut akhirnya batal memperoleh kebijakan bailout yang sebelumnya direncanakan akan diberikan oleh Uni Eropa maupun Bank Sentral Eropa. Dengan adanya pembatalan kebijakan bailout tersebut, maka perekonomian Spanyol diperkirakan akan semakin dalam mengalami krisis finansial yang diprediksi akan masih berlanjut sampai dengan tahun depan. Sedangkan faktor fundamental yang ketiga datang dari Amerika Serikat, di mana beberapa emiten dari sektor teknologi maupun sektor tambang melaporkan bahwa laporan keuangan pada kuartal ketiga yang lalu mengalami penurunan. Apple maupun Freeport dilaporkan mengalami kerugian yang cukup signifikan akibat adanya penurunan daya beli konsumen dan juga penurunan beberapa harga tambang seperti emas dan juga tembaga pada pasar global dalam 3 bulan terakhir. Oleh karena itu, beberapa pebisnis maupun pengamat memprediksi bahwa mayoritas emiten selama kuartal ketiga di bursa saham Amerika Serikat diperkirakan akan cukup mengalami tekanan. Sekarang kita beralih pada data teknikal, di mana pergerakan minyak mentah pada awal pekan ini menembus level terendah sejak bulan September yang lalu. Sejak bulan September yang lalu, tepatnya tanggal 21, harga minyak mentah sempat menembus level 87 dolar per troy ounce. Level tersebut berhasil ditembus kembali pada awal pekan ini, meskipun pada hari Selasa yang kemarin pergerakan minyak mentah sempat mengalami rebound yang cukup tipis. Data-data teknikal seperti Relative Strength Index maupun indikator-indikator teknikal yang lainnya masih bergerak cukup negatif. Seperti kita bisa lihat pada data Relative Strength Index yang masih stabil di kisaran terendah antara level 30 sampai dengan 40. Oleh karena itu, proyeksi bagi pergerakan harga minyak diperkirakan akan masih negatif sampai dengan akhir pekan ini. Sedangkan pada pergerakan emas, kondisinya cukup memprihatinkan, di mana dalam sepekan terakhir pergerakan emas stabil pada tren negatif. Bahkan pada perdagangan hari Rabu ini, harga emas merosot tajam ke level 1.710 dolar per troy ounce. Level tersebut merupakan level terendah sejak tanggal 6 September yang lalu. Sedangkan pada indikator-indikator teknikal pada sisi emas, kondisinya masih negatif. Seperti kita bisa lihat pada Relative Strength Index yang menembus level 30. Kondisi tersebut maksud saya menunjukkan sebuah kondisi yang negatif sejak
3 bulan terakhir, di mana pergerakan emas dalam 3 bulan terakhir cukup kencang mengalami kenaikan. Namun dalam sepekan terakhir kondisinya justru berbalik arah menuju ke tren negatif yang cukup dalam. Merangkum antara faktor fundamental dan juga faktor teknikal, maka untuk tabel sentimen pada sisi minyak mentah kondisinya masih seperti pekan lalu, di mana indikator teknikal masih cukup mungkin mengalami kenaikan, sedangkan dari sisi fundamental masih cukup buruk, di mana perekonomian Eropa diperkirakan akan masih mengalami kondisi yang memprihatinkan dalam beberapa waktu ke depan. Sedangkan pada emas, kondisinya masih positif meskipun tidak terlalu signifikan, seperti kita bisa lihat pada tanda X yang berada pada kotak nomor 1 pada sisi bullish untuk faktor fundamental dan juga faktor teknikal. Baik pemirsa, demikian tadi penjelasan dari saya terkait dengan adanya proyeksi dan juga ekspektasi terhadap pergerakan minyak mentah dan juga emas. Sampai jumpa di segmen Fibis Weekly Sentiment untuk sektor komoditi pada pekan mendatang. Semoga bermanfaat dan salam Fibis.